Bu. Bisa, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya teman-teman kelas A? Pada sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah. Hari ini teman-teman ada jadwal Zoom lain nggak selain saya? Enggak ada, Ibu. Ada, Nggak tapi jam 12, tapi biasanya enggak Zoom, Ibu, via WA tuh. Oh iya, ya Mas. Untuk perkuliahan hari ini, kita akan melaksanakan mata kuliah pengantar ilmu hukum sebagaimana yang telah kita laksanakan pada jadwal-jadwal sebelumnya. Dan untuk minggu ini, presensi kembali lagi saya akan live untuk menyebutkan ataupun melakukan presensi melalui via Zoom. Jadi teman-teman tidak usah untuk mengisi link presensi lagi. Cukup saya panggil namanya, kemudian teman-teman bilang hadir begitu ya. Nanti Mas Amir selaku koordinator kelas bisa membantu saya. Misalnya ada teman-teman yang belum bisa gabung sekarang ataupun terkendala yang lainnya ya Mas Amir ya. Baik, Ibu. Oke, saya panggil Rizal Hidayat. Nggak hadir ya, Rizal Hidayat. Muhammad Sabariman. Muhammad Sabariman. Rafika Ayu Meidianti. Hadir, Ibu. Moh Agus Herdi Kurniawan. Hadir, Bu. Fitri Anissa Putri. Hadir, Bu. Nazilatul Fajriani. Hadir, Bu. Fitria Damayanti. Hadir, Bu. Oh ini berhenti ya, Moh Fikri ya. M. Raufikin Derajat. Hadir, Ibu, hadir. Aswita. Aswita, apakah hadir? Putri Rahayu. Putri Rahayu. Siti Hailatul Umami. Ada, Ibu. Nurul Maufiroh. Hadir, Ibu. Rizka Dwi Ulandari. Berhenti, Ini Bu. Ya. Abdul Muhyi. Abdul Muhyi. Oke, belum Hadir, ada. Bu. Oh, Abdul Muhyi ada ya? Oke. Anjani. Hadir, Bu. Norin Pradini. Hadir, Ibu. Tola Amir. Hadir, Bu. R.A. Wandasari Sakina. R.A. nggak ada ya Mas Amir? R.A. Wandasari Sakina. Tidak ada konfirmasi, Ibu. Oke. Ahmad Wafi ini berhenti ya. Tommy Mustafa. Tommy Mustafa ada? Nggak ada ya. Kutsia. Kutsia ada? Mungkin terkendala jaringan, Ibu, karena tadi bilang katanya jaringan nge-lag di sana, Ibu. Oke. Siti Hamida. Hadir, Ibu. Iliin Safira Ilahi.
Hadir, Bu. Novebri Agus Firdaus. Katanya gak ada jaringan, Ibu. Gak ada paket. Oh, Novebri ya. Ya, Ibu. Ahsanul Holikin. Hadir, Bu. Rizky Amalia. Rizky Amalia ada? Tadi Indi. mau masuk Ibu. Rizky Iya. Amalia, tapi sering aneh tuh Bu, ada gambar hijaunya Ibu. Dikirim tadi ke saya Ibu. Oke, Mas. Indirwa Syahbana. Indirwa Syahbana ada? Siti Fatimah Irawati. Nggak ada ya. Hendra Lesmana. Hendra Lesmana. Imam Syafi'i. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Nadifa. Hadir Bu, hadir Bu. Nadifa Anugrah Putra. Ya, saya Bu. Hadir. Oke. Retno Dwi Fitri Anggrani. Retno. Nggak ada ya. Muhammad Zain Habibi. Izin Bu, katanya tidak bisa ikut Zoom sekarang, tapi nggak tahu acaranya apa Ibu. Oke, Mas. Ahmad Nur Fauzi. Hadir, Bu. Oh ya. Fahrezi. Hadir, Bu. Mohnuril Fakih. Mohnuril Fakih. Agnes Putri Monika Chandra. Hadir, Bu. Anisha Nur Radia. Hadir, Bu. Ulan Safitri. Hadir, Bu. Dewi Nurdiana. Hadir, Bu. Sofyan Ferdiansyah. Sofyan Ferdiansyah. Hadir, Ibu. Oke. Ali Wasik. Hadir, Bu. Oke. Rahadian Nizar Akbari. Oke. Error Khairul katanya Ridho. Ibu. Rahadian ini apa? Error katanya Ibu, tidak bisa masuk. Hoirul Rizal. Hoirul Rizal. Halo. Oke. Waris Dipli Arianto. Waris nggak ada ya. Fitrian Nur Wahyudi. Fitrian Cari Nur Wahyudi sinyal ada Bu. nggak? Cari Oh, sinyal cari. katanya Ibu, tadi ngechat. Cari sinyal ini kemana ya? Mohsarofil Umam. Mohsarofil Umam. Nggak ada. Variansyah. Variansyah juga nggak ada. Bagus Ari Dwi Purwanto. Ada, Ibu. Ada, Oke. Bu. Melati Vanessa Herman. Hadir, Ibu. Oke. Faikul Mufid. Faikul. Ini nggak ada. Daniel Hasbi Wicaksono ini berhenti. Ya, ya Mas. Iya Ibu, berhenti. Oke, dari semuanya apakah sudah saya sebutkan semua? Apa belum ada yang sempat saya panggil? Saya, Bu. Atas nama siapa, Mbak? R. Awanda. RA.
Oke, RA ya. Ada lagi selain RA Wandasari? Saya juga, Ibu. Aswita ya? Iya. Oke. Oke, Mbak. Sudah nggak ada lagi ya? Kita langsung aja ke materi. Saya akan langsung share screen. Jadi gini ya teman-teman, minggu kemarin kita kan mempelajari tentang hukum objektif dan hukum subjektif ya. Jadi untuk pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang kodifikasi hukum. Jadi ada hubungannya nanti antara hukum secara objektifnya itu dengan kodifikasi hukum. Nah, di sini kodifikasi hukum, ya bisa dilihat ya, bisa terlihat jelas kan ya slide saya, teman-teman? Iya, Iya, Ibu. Ibu. Oke, kodifikasi di sini kan merupakan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam suatu bentuk kitab undang-undang secara sistematis dan juga secara lengkap. Jadi adanya kodifikasi ini adalah untuk membantu mewujudkan apa itu yang dikatakan sebagai kepastian hukum. Ya, ini ada hubungannya dengan hukum yang bersifat objektif. Artinya di sini sudah ada bentuk secara sistematis dan juga lengkap yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam suatu masyarakat negara. Nah, di sini hukum menurut bentuknya ini kan ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Kodifikasi hukum ini termasuk dalam klasifikasi hukum yang tertulis atau written law. Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis atau unwritten law, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan-keyakinan masyarakat, tetap digunakan, tetap dilaksanakan, namun berlakunya itu ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Disebut juga hukum kebiasaan. Dan ini merupakan juga hukum positif, artinya hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Kenapa sih Ibu hukum tidak tertulis ini termasuk juga ke dalam hukum positif? Nah, di sini ada yang bisa bantu saya? Silahkan. Bisa diulangi, Bu? Oke, jadi gini Mas, kita kan mengenal adanya hukum positif ya. Kita sudah tahu juga pengertian hukum positif itu seperti apa. Kenapa sih unwritten law ini atau hukum tidak tertulis ini dapat dikatakan sebagai hukum positif juga, atau bahkan menurut teman-teman hukum tidak tertulis ini atau unwritten law ini termasuk ataupun bukan termasuk dari hukum positif? Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Baik ya Ibu, saya izin menjawab. Yang pertama, saya pernah melihat buku dan di situ juga ada teori yang secara data empiris pada waktu zaman klasik. Teori klasik itu Ibu, hukum yang diberikan atau yang diperintahkan oleh pemerintah Ibu. Tapi ditolak oleh teori Safikni bahwasannya hukum yang sejati adalah hukum yang hidup di masyarakat atau hukum yang berkembang di masyarakat gitu Ibu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang di masyarakat itu juga merupakan hukum positif yang pertama kali diterapkan atau digunakan khususnya di Indonesia Ibu, karena sebelum Jepang atau penjajah Jepang menerapkan hukumnya di Indonesia, Indonesia sudah mempunyai hukum tersendiri yaitu yang disebut dengan living law atau hukum kebiasaan-kebiasaan yang sudah diimplementasikan di Indonesia khususnya Ibu. Jadi menurut yang saya baca, teori Austin yaitu teori yang hanya pemerintah saja yang mempunyai wewenang untuk memberikan sebuah perintah kepada bawahannya, itu ditolak Ibu, dibantah oleh teorinya Safikni. Saya lupa teorinya apa, tapi hukum yang sejati adalah hukum yang hidup di masyarakat dan berkembang di masyarakat. Mungkin hanya itu saja Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul, hukum tidak tertulis ini merupakan kategori ataupun klasifikasi dari hukum positif. Karena memang pada kenyataannya, hukum yang berlaku di masyarakat sepanjang ini, seperti hukum kebiasaan, ini kan merupakan salah satu sumber hukum ya. Merupakan salah satu sumber hukum di mana hukum yang kita ketahui saat ini ataupun hukum yang telah dikodifikasikan ini merupakan penjabaran atau pengkristalan dari hukum-hukum kebiasaan yang memang sudah tumbuh dan menjamur di masyarakat, dan sampai hingga saat ini pun hal ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat, dan ini merupakan suatu peraturan yang tumbuh di masyarakat tetap berlaku, dan ini merupakan salah satu sumbernya, sumber hukum positif ataupun sumber hukum yang nantinya akan dikodifikasi. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah teorinya Safikmi, teorinya Austin, nah begini ya, kalau kita berbicara masalah teorinya Safikmi dan juga teorinya Austin, kita juga tidak lepas dari yang namanya hukum secara positivisme. Ya, positivisme di mana kita mengenal adanya hukum-hukum yang tetap berlaku di masyarakat, namun ini harus juga diaplikasikan dan dikodifikasikan. Artinya hal ini juga diberlakukan kepada suatu masyarakat di dalam skala nasional. Artinya hal ini akan bersifat secara positif, artinya bersifat secara global. Dan ini nanti untuk sifatnya nanti akan bersifat secara universal, artinya tidak terkhusus pada masyarakat tertentu kalau ini sudah disahkan dan dipositifkan. Artinya kalau kita berbicara masalah positif ya, karena kan kita mendefinisikan makna dari hukum positif itu adalah hukum yang berlaku saat ini, hukum yang berlaku sekarang. Nah, walaupun hukum tidak tertulis atau unwritten law ini hanya berlaku untuk masyarakat-masyarakat tertentu dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang pastinya ini berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, tapi ini adalah hukum yang memang tumbuh di masyarakat dan tetap berlaku di masyarakat hingga saat ini. Dan hukum yang telah dikodifikasikan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan juga mengadaptasi dari hukum yang tidak tertulis ini. Jadi otomatis hukum yang tidak tertulis ini juga termasuk ke dalam hukum yang positif. Artinya hukum yang tetap berlaku hingga saat ini. Oke, saya lanjut. Ibu, maaf Bu. Iya. Ya, saya Rizky Amalia baru gabung, soalnya ada gangguan jaringan Ibu. Ya, Rizky Amalia ya, hadir ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, oke, saya lanjut lagi. Jadi mengenai hukum tertulis ini ada yang telah dikodifikasi dan yang belum dikodifikasi. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi kita akan melihat nanti unsur-unsur yang sudah dikodifikasi itu yang seperti apa, dan unsur-unsur yang belum terkodifikasi yang seperti apa. Nah, di sini ada unsur-unsur yang telah dikodifikasi. Yang pertama, ini adalah memiliki jenis-jenis hukum tertentu. Ya, memiliki jenis-jenis hukum tertentu. Contohnya, hukum perdata, hukum pidana, ya, hukum dagang. Nah, ini telah tersusun secara sistematis juga dan juga secara lengkap. Tujuannya adalah apa? Tujuan dari pengkodifikasian ini. Yang pertama yang telah saya katakan di awal adalah untuk mencapai kepastian hukum itu. Ini adalah sebagai salah satu ciri juga dari negara-negara civil law. Ya, artinya yang ditekankan di sini adalah kepastian hukumnya. Yang kedua adalah penyederhanaan hukum. Dan yang ketiga adalah kesatuan hukum. Penyederhanaan hukum di sini adalah apa yang dimaksud dengan penyederhanaan hukum? Bahwa di sini penyederhanaan hukum ini kita kaitkan dengan hal-hal yang awalnya bersifat sangat universal, kemudian hal ini dipilah, dikotak-kotakkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya hukum private. Hukum private kita kenal dengan istilah hukum perdata. Ya, kita kenal dengan istilah hukum perdata. Kemudian hukum publik, kita kenal dengan istilah hukum pidana. Kita pisahkan dan kita tidak akan bisa disatukan, artinya tidak akan bisa menyatukan antara hukum yang bersifat private dengan hukum yang bersifat publik. Ini adalah tujuan pengkodifikasian, agar tidak terjadi
salah tafsir antara di mana yang harus kita lakukan secara keperdataan dan di mana yang harus kita lakukan atau kita selesaikan dengan ranah pidananya. Kemudian yang dimaksudkan dengan kesatuan hukum adalah apa? Ibu, kenapa sih tadi Ibu bilang ada penyederhanaan hukum? Artinya kan penyederhanaan hukum kan pemisahan ya, pemisahan antara hukum yang bersifat private dengan hukum yang bersifat publik. Lalu kenapa di sini ada kesatuan hukum? Nah, kesatuan hukum maknanya di sini adalah untuk memiliki suatu hal yang bersifat ciri khas. Nah, artinya kesatuan misalnya ya, kalau kita di dalam hukum perdata, kita ciri khasnya adalah apa? Hubungan antara orang perorangan. Ya, kalau kita berbicara masalah hukum publik antara masyarakat dengan negara, dan ini bersifat secara universal. Nah, ini yang dimaksud dengan kesatuan hukum. Kesatuan hukum yang dimaksudkan di sini juga berarti bahwa kesatuan hukum ini akan berimplikasi terhadap hal-hal sebab akibatnya. Kalau kita melakukan suatu perjanjian, itu sebab akibatnya siapa saja? Pasti antara orang yang melakukan perjanjian kan. Kalau kita melakukan suatu tindak pidana, itu dampaknya kepada siapa? Kita sebagai subjek hukum. Tapi ini akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini dimaksudkan dengan kesatuan hukum. Artinya antara hukum perdata dan hukum pidana ini akan memiliki ciri khasnya secara tertentu. Oke, saya lanjut lagi. Itu adalah kenapa ataupun hal urgent yang perlu dilakukan pengkodifikasian sehingga tujuan kodifikasi itu semakin jelas. Ya. Nah, di sini ada contoh-contoh kodifikasi hukum. Kalau di Eropa, kita mengenal hukum perdata sebagai corpus iuris civilis atau hukum perdata. Ya, ada juga yang mengatakan kode sivil. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah mempelajari tentang sejarah-sejarah hukum perdata bahwa BW ataupun Bahlek Wetboek ini kan merupakan warisan Belanda ya. Merupakan warisan Belanda dan dulu ini dikatakan sebagai kode sivil. Dan di Indonesia ini kita juga mengenal dengan masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil ini maksudnya undang-undang sebagai yang diperuntukkan kepada masyarakat sipil. Artinya masyarakat secara luas, artinya masyarakat dalam ranah hal ini adalah subjek hukumnya. Itu yang dikatakan sebagai masyarakat sipil. Jadi jangan menganggap bahwa masyarakat sipil hanyalah untuk PNS, bukan. Jadi inilah kenapa pegawai negeri sipil itu dikatakan sipil, kesipilan. Ini ada sejarahnya bahwa sipil itu berasal dari Eropa ataupun bahasa-bahasa yang dibawa oleh Bahlek Wetboek itu, oleh kode sivilnya, oleh hukum perdatanya. Nah, kalau di hukum perdata di Eropa itu dikatakan sebagai kode sivil atau hukum perdata. Nah, sedangkan di Indonesia, BW ini merupakan undang-undang hukum sipil, artinya undang-undang yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, bukan diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil, bukan. Jadi kalau kita mendengar kode sipil, itu artinya undang-undang yang memang diatur ataupun diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Nah, kita di Indonesia memiliki BW. Selain BW, kita juga punya hukum dagang. Ini merupakan contoh kodifikasi yang telah ada di Indonesia. Yang pertama ini ada BW, yang kedua ini ada KUHD ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan ada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini merupakan beberapa contoh yang telah dikodifikasi di Indonesia. Beda halnya dengan undang-undang tentang ITE misalnya. Ataupun undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang undang-undang yang lainnya atau undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup ini tidak dikatakan kodifikasi. Kenapa? Karena ini merupakan turunan. Ya, bisa dipahami ya. Kalau misalnya hukum yang bersifat khusus, nah hukum yang bersifat khusus ini tidak dikatakan telah dikodifikasi. Beda halnya dengan memang yang telah berdasarkan ciri khasnya tertentu.
Jadi kalau misalnya BW itu dikatakan telah dikodifikasi, kalaupun turunannya misalnya seperti hukum undang-undang tentang ketenagakerjaan, undang-undang tentang militer, itu tidak termasuk ke dalam contoh dari kodifikasi hukum. Yang dikatakan sebagai kodifikasi hukum ini telah memiliki ciri khas tertentu, disusun secara sistematis, dan telah lengkap. Nah, artinya ini merupakan induknya, bukan merupakan cabangnya. Diingat ya, kalau kodifikasi ini merupakan induknya, kalau cabangnya itu tidak termasuk kodifikasi, itu adalah kehususan, atau undang-undang ataupun hukum yang disusun secara khusus. Artinya kalau misalnya di dalam hukum pidana itu, di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu kan ada kejahatan dan pelanggaran. Ya, ada ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran. Di dalam kejahatan ini kan banyak ya, ada peraturan yang tentang pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, ini diatur di dalam undang-undang secara khusus, diatur lagi di dalam PP. Nah, ini tidak merupakan dalam kodifikasi, tapi merupakan kekhususannya saja. Nah, kita lanjut lagi ke macam-macam pembagian hukum. Di dalam pengantar ilmu hukum ini, kita juga tentunya akan mempelajari macam-macam pembagian hukum. Nah, pembagian hukum di sini ada beberapa macam ya. Ada berdasarkan ataupun menurut asas pembagiannya, dan menurut sumbernya. Ini nanti kita akan bahas sampai tuntas hingga akhir perkuliahan. Kita masuk ke dalam macam-macam pembagian hukum menurut asas pembagiannya. Yang pertama, ini menurut sumbernya. Ya, yang dikatakan menurut sumbernya ini adalah asal muasal di mana hukum itu pertama kali didapatkan. Jadi hukum menurut sumbernya. Ada hukum yang berasal dari mana? Misalnya hukum yang menurut sumbernya di sini, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Artinya ini telah disahkan dalam suatu legislasi ya, yang dibuat oleh para legislatif di dalam suatu rapat tertentu, kemudian ini disahkan secara nasional, dan ini berlaku bagi semua masyarakat di suatu negara tertentu. Ada juga hukum kebiasaan, jadi berdasarkan sumber-sumber hukumnya. Nah, kita pengklasifikasiannya itu kita bedakan juga menurut sumber-sumbernya. Ada menurut undang-undang, menurut kebiasaan, menurut traktat, dan berdasarkan hukum jurisprudensinya. Ini yang dikatakan sebagai hukum yang diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Hukum kebiasaan ataupun adat itu terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan ataupun adat yang saya katakan tadi, ini adalah tumbuh di masyarakat hingga saat sekarang ini, dan ini tetap berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat yang menganutnya ataupun bagi masyarakat yang masih menggunakan aturan itu. Nah, hukum traktat ataupun perjanjian antar negara ini juga dikatakan ataupun diklasifikasikan sebagai sumber-sumber hukum berdasarkan sumbernya ya. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim, karena adanya keputusan hakim terdahulu yang kemudian dilakukan juga terhadap putusan-putusan saat ini di dalam memutuskan perkara yang sama. Ini hukum berdasarkan sumbernya. Nah, ada juga hukum berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan sifatnya, wujudnya, dan juga berdasarkan isinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam pembagian hukum menurut bentuknya. Tadi kita telah pelajari juga hukum secara tertulis dan tidak tertulis. Jadi ini menurut bentuknya. Ya, kalau ada nanti di ujian akhir semester, hukum itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Ya,
Hukum dibagi berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, nanti ada juga berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan tempatnya, ada nanti ya. Kita akan pelajari hingga akhir. Nah, di sini kita telah tahu hukum tertulis, hukum tidak tertulis, ada juga hukum menurut tempat berlakunya. Nah, ini yang masih kita perlu pelajari secara lebih detail dan juga lebih intens. Di sini ada 4 macam hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam satu negara saja, hanya berlaku di satu negara saja. Dan bagi siapapun yang berada di negara tersebut, maka hukum nasional lah yang berlaku. Kemudian ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia dalam skala internasional. Ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Ya, jadi beda antara hukum internasional dengan hukum asing. Kalau hukum internasional ini adalah hukum yang digunakan dalam mengatur atau menyelesaikan konflik antar negara yang berselisih. Kalau hukum asing, bedanya dengan hukum internasional, kita berkunjung ataupun kita mengunjungi ke suatu negara tertentu, maka hukum asinglah yang akan mengatur saya ketika saya berada di negara lain. Itu yang dimaksud. Saya adalah WNI, kemudian saya mengunjungi ke negara lain, maka hukum asing yang akan mengatur saya, bukan hukum nasional lagi yang mengatur saya. Ya, ini adalah menurut tempat berlakunya. Ada juga hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Ini hanya berlaku bagi masyarakat penganut hukum gereja itu. Ya, di sini ada juga hukum menurut waktu berlakunya. Pernah dengar ya, ius constitutum, ius constituendum. Ya, pernah mendengar ya istilah ini. Jadi saya jelaskan lagi. Ius constitutum adalah hukum positif, yaitu berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Jadi singkatnya, hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu dalam suatu tempat tertentu. Jadi belum tentu hukum positif di Indonesia akan berlaku juga di Korea misalnya. Itu tidak akan berlaku. Karena ini hanya berlaku bagi masyarakat di suatu negara tertentu, bagi warga negara tertentu dalam waktu saat ini, waktu sekarang. Ada juga sarjana yang menambahkan hukum tata hukum itu sebagai ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi hukum yang direncanakan, hukum yang diharapkan, atau hukum yang nantinya akan direncanakan untuk merencanakan hukum-hukum yang nantinya akan berlaku pada suatu masyarakat tertentu, ini dikatakan sebagai ius constituendum. Ya, diingat-ingat hukum yang akan berlaku, yang masih akan berlaku dan belum berlaku saat ini dikatakan sebagai hukum ataupun ius constituendum. Ya, ada juga hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Jadi hukum asasi ini tanpa mengenal waktu. Artinya semua negara dan semua waktu, artinya dari masa lalu hingga saat sekarang yang namanya hukum asasi itu akan tetap berlaku. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Ini yang dikatakan sebagai hukum asasi. Karena hukum asasi ini adalah melekat pada diri kita secara individual. Ya, bisa diingat ya. Ada juga di sini hukum menurut cara mempertahankannya. Setelah kita mengetahui hukum berdasarkan waktu berlakunya, ini ada juga menurut cara mempertahankannya. Yang pertama ada hukum material,
dan ada hukum formil. Pastinya di sini teman-teman juga sudah familiar dengan istilah hukum material dan juga hukum formil. Masih ingat kalau hukum material ini adalah substansinya ataupun peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah ataupun larangan. Contohnya hukum dari hukum material ini adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Jika orang berbicara tentang hukum pidana, maka hukum perdata, maka yang dimaksudkan adalah hukum pidana secara material dan hukum perdata secara material juga. Beda halnya dengan hukum secara formilnya, ini adalah merupakan suatu cara atau proses untuk mempertahankan hukum material itu. Ya, bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum secara material itu. Contoh hukum formilnya adalah hukum beracara, baik itu hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Ini adalah hukum menurut cara mempertahankannya. Nah, di sini ada juga hukum menurut sifatnya. Ya, bisa dipahami. Jadi, di dalam hukum itu kita mengenal adanya hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa ini pastinya akan disertai dengan adanya sanksi. Bagi yang melanggar akan ditetapkan ataupun diberikan sanksi. Ini yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum. Nah, kemudian hukum yang mengatur, artinya hukum ini hanya mengatur. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, ini kita sifatnya adalah hukum yang mengatur. Artinya misalnya dalam suatu perkawinan, ini diatur bahwa laki-laki dan perempuan harus usianya sekian, harus melakukan sesuatu untuk bisa nanti akan melakukan perjanjian pernikahan, kemudian lalu pemisahan harta kekayaan, hingga pada pewarisan, itu ada urutan tertentunya. Ada urutan ataupun proses yang perlu dilakukan sehingga hal ini sesuai prosedural, ya, sesuai hukumnya. Artinya kalau misalnya dia bukan merupakan anak secara kandung atau sah secara kandung, misalnya dia tidak akan mendapatkan hak mewaris, misalnya. Ini telah diatur, ya, bagi yang menundukkan diri terhadap aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik itu orang Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra, ini misalnya berlaku aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata misalnya, dan ini akan juga berlaku bagi yang menundukkan diri kepada hukum perdatanya, hukum secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kemudian hukum yang mengatur ini dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan ini telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Nah, artinya kalau dalam hukum yang mengatur ini kita diberikan keleluasaan, diberikan asas, ya. Ini ada asas kebebasan berkontrak. Artinya dalam kita melakukan suatu perjanjian, kita diperbolehkan untuk mengatur sendiri bagaimana tata caranya, bagaimana prosesnya, bagaimana aturan-aturannya, ataupun bagaimana sanksinya nanti. Ini akan diserahkan kepada para pihak yang melakukan perjanjian itu. Itu dikatakan sebagai hukum yang mengatur. Nah, kemudian hukum yang mengatur di sini tetap tidak boleh dilanggar, ya. Artinya kalau dilanggar nanti termasuk juga ke dalam PMH, perbuatan melawan hukum. Artinya kalau di sini misalnya suatu perjanjian tidak dilengkapi dengan ataupun tidak sesuai dengan pasal 1320 BW, keabsahan atau unsur-unsur ataupun syarat sahnya melakukan suatu perjanjian. Di sana kan ada unsur subjektif, ada unsur objektif. Kalau unsur subjektif itu dapat dibatalkan. Misalnya unsur subjektif itu adalah kesepakatan dan juga kecakapan. Nah, ini apabila salah satu pihak ingin membatalkan ataupun salah satu pihak ini ingin tidak melanjutkan perjanjian itu, maka hal ini dapat dibatalkan, dapat diajukan permohonan pembatalan perjanjian itu. Nah, kemudian kalau misalnya batal demi hukum, ini tidak perlu ada yang melakukan permohonan pembatalan perjanjian, maka hukum itu sendiri yang akan membatalkan secara otomatis, dan ini tidak akan berlaku.
Ya, itu dikatakan sebagai hukum yang mengatur. Lalu di sini ada juga hukum menurut wujudnya. Nah, ini juga yang kita telah pelajari kemarin, hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif ini dalam suatu negara yang berlaku secara umum dan ini tidak mengenai orang ataupun golongan tertentu. Hukum ini hanya mengatur ataupun menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu ataupun beberapa orang. Artinya hukum secara objektif ini adalah aturannya ataupun substansinya yang mengatur secara normanya yang diatur. Kemudian hukum secara subjektif ini adalah hukum yang memang melekat pada diri kita. Artinya kita memiliki hak dan juga kewajiban berdasarkan hukum objektif itu. Ya, hukum objektif dan hukum objektif ini berhubungan erat. Hukum objektif adalah peraturannya, sedangkan hukum subjektif ini adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan ini menjadi hak dan juga kewajiban terhadap orang tersebut apabila hukum telah mengaturnya demikian. Nah, dari sini sebelum saya melanjutkan terhadap hukum menurut yang lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sampai hukum menurut wujudnya di sini, silahkan teman-teman yang ingin ditanyakan. Mungkin masih ada yang dirasa kurang jelas ataupun membingungkan dari penjelasan saya atau kurang dimengerti, monggo dipersilahkan yang ingin bertanya. Ya, silahkan Mas Amin. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin bertanya Ibu tentang hukum menurut bentuknya, hukum menurut tempat terjadinya, yaitu Ibu, hukum menurut bentuknya. Kenapa Ibu di sini ada yang dinamakan hukum gereja? Mungkin hanya itu saja pertanyaan saya, Ibu. Hukum menurut tempat berlakunya begitu ya, Mas? Hukum menurut tempat berlakunya kan? Ini ada hukum nasional, hukum internasional, ada hukum asing, ada hukum gereja, begitu kan, Mas? Iya, Ibu. Oke. Yang dipertanyakan Mas Amir, kenapa sih hukum gereja ini termasuk ke dalam klasifikasi ataupun jenis dari hukum berdasarkan tempat berlakunya? Jadi, kalau misalnya bukan penganut dari masyarakat Kristiani, ya, maka ini tidak akan berlaku. Meskipun kita berada di gereja itu, kalau misalnya kita bukan aliran ataupun bukan termasuk dari bagian dari Kristen, maka hukum gereja tidak akan berlaku pada kita sebagai Muslim. Sama halnya dengan hukum Islam, bahwa misalnya dia adalah agamanya agama non-Muslim, agama Kristen misalnya, dan kemudian dia ke masjid, maka dia tidak perlu sholat, dia tidak perlu melakukan misalnya mengaji, tidak perlu, Mas. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum menurut tempat berlakunya. Kenapa? Meskipun kita berada di tempat tersebut, ya, meskipun kita berada di tempat tersebut, artinya kenapa sih kok hanya gereja yang dimasukkan? Nah, karena di sini ini kan juga tidak mendiskreditkan posisinya Islam ataupun posisinya agama yang lain, ya, tidak. Jadi artinya kenapa sih kok hukum gereja saja yang dipercontohkan di sini? Karena di sini hukum Barat yang banyak, karena gini Mas, karena hukum yang ada di Indonesia, warisan kolonial Belanda ini juga berdasarkan ataupun diwarisi oleh beberapa hukum gereja, ya, karena ini masyarakat Barat ataupun orang-orang asing yang membawa hukum Barat ini. Artinya hukum gereja juga sedikit banyak masuk ke dalam aturan-aturan di Indonesia. Misalnya, kalau di Indonesia kita kan dominannya adalah masyarakat Muslim.
di mana dalam masyarakat Muslim untuk pembagian harta waris adalah yang paling besar adalah laki-laki, ya kan? Ya, laki-laki. Itu berlaku di kompilasi hukum Islam KHI. Sedangkan di BW, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bahlep Wetboek, kita mengenal kesamarataan. Artinya antara laki-laki dan perempuan jatahnya itu adalah sama, 50%, 50%. Nah, ini kenapa hukum gereja juga dimasukkan ke dalam salah satu bentuk menurut tempat berlakunya, tanpa mendiskreditkan hukum Islam ataupun hukum dari agama yang lain. Jadi ini adalah sebagian besar yang memang telah masuk ataupun telah menjadi hukum yang telah dikodifikasi di Indonesia adalah BW. Contohnya adalah BW. Nah, ini merupakan ciri khas yang memang sangat kental ataupun sangat jelas kita lihat kalau kita menundukkan diri pada hukum waris Islam ya. Tentunya yang namanya perempuan itu akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada laki-laki. Kalau di hukum barat, karena telah terpengaruh oleh adanya misalnya dari Belanda, dari hukum gerejanya di sana, ini adalah mengenal kesamarataan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak mewarisnya itu. Jadi seperti itu, Mas. Tidak mendiskreditkan agama yang satu dengan agama yang lainnya. Seperti itu, Mas Amir. Baik, Ibu. Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama, Mas. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu ingin bertanya. Oke, Mas Ahmad Nur Fauzi. Iya, Bu. Saya ingin bertanya, kenapa hukum perdata itu termasuk ke hukum privat dan hukum pidana itu termasuk ke hukum publik, Ibu? Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Mas Nur Fauzi. Jadi pertanyaannya ini adalah pertanyaan dasar yang memang sering sekali kita gelisahkan, tapi kita sulit untuk mengungkapkan. Jadi untuk menjawab kegelisahan teman-teman semua, kenapa sih hukum perdata itu masuk ke dalam hukum private, sedangkan hukum pidana itu termasuk ke dalam hukum publik? Ya, jawabannya ada di sini. Ada di peruntukannya. Jadi yang pertama, kalau kita melihat hukum private, apa sih definisinya hukum private? Privat, pribadi. Artinya hanya mengatur antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Hanya mengatur orang yang satu dengan orang lainnya. Hanya mengatur antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Lalu kenapa di dalam hukum perdata ini hanya mengatur tentang hukum privat saja? Perdata ini adalah nama lain dari kode sivil. Nah, artinya sivil ini maksudnya adalah subjek hukum ya. Subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Kalau misalnya saya dengan Mas Nur Fauzi melakukan suatu perjanjian, hanya kita berdua ya, kita melakukan perjanjian yang mengatur sanksinya kita, lalu yang mengatur isinya apa, perjanjiannya tentang apa, misalnya perjanjian pinjam meminjam, jual beli, perjanjian tukar menukar, hanya kita yang tahu, hanya kita yang melakukan perjanjian itu. Lalu kemudian, nah, ini hanya berlaku bagi saya dan Mas Nur Fauzi. Kemudian Mas Amir melakukan perjanjian juga dengan Mas Sofyan. Nah, maka perjanjian antara saya dengan Mas Nur Fauzi itu tidak berlaku bagi Mas Amir dengan Mas Sofyan. Itu yang dimaksud dengan hanya berlaku bagi pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Itu tidak berlaku general. Nah, artinya yang dimaksudkan berlaku general itu adalah peraturan yang telah dikodifikasinya itu. Peraturan yang telah dikodifikasi itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya, asas kebebasan berkontrak bagi para pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian. Nah, kemudian kenapa ini sifatnya sangat privat? Kenapa ini sifatnya sangat privat? Karena nanti yang menanggung, yang mendapatkan konsekuensinya hanya saya dengan Mas Nur Fauzi. Karena hukum tersebut akan berlaku sebagai undang-undang yang telah diperjanjikan antara saya dengan Mas Nur Fauzi itu akan berlaku sebagai undang-undang dan kedudukannya itu sama dengan undang-undang. Ya, akan berlaku sama.
Dan itu hanya berlaku antara saya dengan Mas Nur Fauzi, dan kedudukan perjanjian itu posisinya sama dengan hukum yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan private. Kemudian kenapa hukum pidana itu dimasukkan ataupun diklasifikasikan ke dalam hukum? Ya, kenapa? Yang pertama, saya bilang seperti ini, berdasarkan peruntukannya. Undang-undang telah mengatur bahwa barang siapa melakukan pencurian dan seterusnya, maka akan mendapatkan sanksi dan seterusnya. Ya, undang-undang telah mengatur seperti itu. Undang-undang telah mengatur seperti itu. Kemudian ketika undang-undang telah mengatur seperti itu tidak hanya berlaku bagi saya saja. Itu juga berlaku bagi seluruh masyarakat di suatu negara. Contohnya di Indonesia, yaitu KUHP. Itu berlaku bagi pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan bagi seluruh masyarakat yang nantinya diatur oleh undang-undang dan kemudian melakukan kejahatan ataupun pelanggaran terhadap undang-undang yang telah diatur itu. Maka ini sifatnya akan menjadi publik ketika undang-undang ini telah diberlakukan, kemudian konsekuensinya secara hukum ini juga akan berimbas kepada yang lainnya. Contohnya seperti ini. Contoh sederhananya seperti ini. Kemarin sempat viral terjadinya pelecehan seksual terhadap mahasiswa di suatu universitas tertentu, di salah satu universitas ya. Kemudian Nadiem Makarim membuat suatu Permendikbud. Karena adanya satu kasus itu, maka dibuatlah kebijakan baru. Kebijakan baru itu diakibatkan karena adanya satu kasus saja, dan itu akan berlaku bagi seluruh masyarakat. Bisa dipahami? Karena adanya satu kasus itu, pemerintah membuat suatu kebijakan yang baru. Misalnya yang kemarin ya, yang sempat viral itu, misalnya bagi para oknum di dalam kampus tidak boleh seperti ini dan seterusnya. Nah, misalnya itu akan berlaku di Indonesia, bukan hanya untuk kasus itu saja. Itu yang dimaksud, ini akan berlaku secara publik nantinya. Seperti itu, Mas Nur. Baik, Bu. Baik, Bu. Nur Fauzi ya, Mas Nur Fauzi. Ada lagi, Ya, Ibu. Mas? Saya Ibu. Belum. Iya, silahkan Mbak Nazilatul. Saya mau nanya Ibu, menurut Ibu apakah Indonesia saat ini sudah mempunyai hukum nasional, Bu? Tentu Mbak, karena bayangkan saja hukum nasional kita itu dasarnya apa? Konstitusi kan? Nah, konstitusi itu juga merupakan salah satu sumber berlakunya hukum secara nasional. Bagaimana tidak kalau misalnya di dalam hukum suatu negara itu tidak ada hukum secara nasional. Nah, karena ini akan berlaku juga terhadap suatu masyarakat di dalam negara tersebut. Nah, kalau misalnya hukum suatu negara tidak memiliki hukum secara nasional, lalu bagaimana caranya dia akan mengatur masyarakatnya? Apakah hanya dengan hukum adatnya? Apakah hanya dengan hukum agamanya saja? Maka ini nanti tidak akan berlaku secara universal, Mbak. Seperti itu, Mbak Nazila Fajriani. Meskipun apa itu, Bu? Peraturan perundang-undangnya itu berasal dari zaman kolonial itu ya, Bu. Tetap kan hukum nasionalnya Indonesia ada yang berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan itu Indonesia belum mempunyai hukum nasional karena masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, Ibu. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah siapa yang membawanya dan siapa yang menciptakannya, nah memang hingga saat ini belum murni ya, belum secara murni diciptakan atau diprakarsai sendiri oleh masyarakat ataupun bangsa Indonesia. Karena ini memang warisan jajahan yang pernah menjajah Indonesia, baik itu dari Belanda dan undang-undang yang dibawa oleh Belanda. Nah, kalau kita
mengaca pada pertanyaannya Mbak Nazilatul, apakah Indonesia telah memiliki hukum nasional? Bayangkan saja kita definisi hukum nasional itu saja apa? Hukum yang berlaku di suatu negara saat ini. Ya, artinya kalau Indonesia tidak memiliki hukum nasionalnya, lalu hukum yang mana yang akan kita pakai? Apakah kita mau pakai hukum Islamnya? Kita bukan semuanya umat Islam di sini. Apakah kita mau pakai hukum adat? Kita akan kesulitan dalam melakukan hukum acaranya, misalnya. Nah, itu yang dimaksud kenapa ini hukum secara adat, hukum kebiasaan itu masih belum dapat berlaku secara nasional, secara universal, tidak dapat mengakomodir seluruh masyarakat di Indonesia. Itu yang dimaksud. Nah, kalau misalnya Mbak Nazilatul ini bertanya, Indonesia sebenarnya masih belum memiliki hukum nasional secara murni? Iya, hukum nasional secara murni yang diprakarsai oleh pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Ya, karena kita tetap masih menggunakan BW, tetap menggunakan KUHP, tetap memang seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita telah melakukan suatu analisis, kalau kita juga melakukan suatu penelitian tertentu terhadap pemberlakuan hukum nasional di Indonesia, pastinya kita juga akan mengingat bahwasannya di Indonesia tidak hanya bersumber pada undang-undang saja, masih banyak sumber-sumber hukum di Indonesia. Nah, kenapa sekarang sudah ada yang namanya RUU KUHP? Nah, ini merupakan suatu proses yang sangat lama dan sangat panjang. Dan ini memerlukan waktu yang juga tidak sebentar dalam kita menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di Indonesia, dengan banyaknya perubahan-perubahan pola tingkah laku masyarakat di Indonesia. Ini memang tidak mudah dan tidak gampang ya untuk sekaligus menyelesaikan RUU KUHP ini dalam hanya kurun waktu 2 atau 3 tahun. Ini memerlukan waktu yang cukup lama. Dan hingga saat sekarang pun, pemerintah Indonesia masih belum berhasil merampungkan RUU KUHP itu. Entah sampai kapan. Ya, seperti itu Mbak Nazilatul. Iya Ibu, terima kasih. Sampaikan lagi? Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak? Atau cukup? Silahkan yang lain yang ingin bertanya. Cukup Ibu. Yang lain yang ingin bertanya? Saya Ibu. Mas Sofyan, silahkan. Iya. Jika warga negara Indonesia ya Ibu yang bekerja di negara Arab dan melakukan sebuah pelanggaran hukum, maka menurut tempatnya itu kan yang berlaku sanksinya, yang memperlakukan sanksi itu negara Arab ya Ibu. Iya, hukum asingnya. Iya. Akan tetapi bukan tadi Ibu sempat menjelaskan bahwasanya hak asasi itu berlaku di mana saja di setiap negara dan kapanpun itu Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, misalkan mencuri itu di negara Arab dipotong tangan, sedangkan di Indonesia itu sudah melanggar hak asasi manusia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 1999, pasal 41, ayat berapa saya lupa, yang intinya mengatur tentang hak asasi itu, Bu. Bagaimana itu, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Sofyan. Jadi, sama-sama Mas. Jadi pertanyaannya Mas Sofyan ini, kalau misalnya di negara lain, contohnya lah di Arab ya, di Arab di sana kan berlaku hukum pancung, hukum penggal leher, hukum potong tangan. Kemudian itu tidak sesuai dengan hak-hak asasi yang telah dianut di suatu negara. Contohkanlah di Indonesia. Indonesia itu sangat menghargai yang namanya hak asasi manusia, contohnya tidak berlaku diskriminatif ataupun sewenang-wenang terhadap diri manusia itu sendiri, karena sangat menghargai. Beda halnya dengan pemahaman yang ada di Arab. Kalau di Arab, mungkin tingkat keadilan mereka adalah siapa yang melakukan kejahatan, maka misalnya tangan mereka yang melakukan kejahatan, maka tangan mereka yang akan dipotong, misalnya. Nah, kemudian misalnya mata mereka yang
melihat ataupun menyaksikan zina, maka misalnya mata mereka yang nantinya akan dihilangkan matanya, mungkin seperti itu ada juga. Nah, kemudian bagaimana ini? Apakah ini telah sesuai dengan hak-hak asasi yang katanya hak asasi itu berlaku selamanya bagi siapapun tanpa terkecuali dan akan berlaku selamanya. Nah, ini kita lihat lagi, Mas. Kita lihat lagi bagaimana prinsip-prinsip bernegara. Ya, kita lihat prinsip-prinsip bernegara. Di sini dalam hukum kewarganegaraan, nah dalam hukum kewarganegaraan pastinya kita memiliki pola bertingkah laku, ya. Pola bertingkah laku di sini yang pertama yang kita junjung tinggi adalah ideologi bangsa, ideologi negara. Saya ya berbicara masalah secara kewarganegaraan, setiap warga negara pasti yang punya yang namanya nasionalisme. Yang dijunjung tinggi adalah ideologi kita. Ideologi kita adalah merupakan salah satu grand norm yang kita pegang teguh kemanapun. Misalnya saya sebagai WNI. Yang kedua, selain itu, kita juga memegang suatu menghargai antara aturan yang telah dibuat di suatu negara dan bagaimana konsekuensinya ketika kita melanggar aturan di situ. Pastinya kita akan menghargai aturan di negara yang kita kunjungi. Entah itu di Arab, entah itu di Malaysia, entah itu di Filipina, ataupun di Korea. Kita akan menghargai dan menjunjung tinggi aturan yang ada di daerah itu. Nah, kemudian kalau kita melakukan suatu pelanggaran di negara tersebut, maka kita akan mengikuti apa yang telah diatur di negara itu. Kita bukan lagi membicarakan masalah ini tidak sesuai dengan hak asasi yang ada di Indonesia. Meskipun kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki ideologi kita bahwa ketika kita telah berada di suatu negara orang lain, maka hukum di negara itu yang akan berlaku bagi kita. Segala yang kita lakukan, maka hukum di negara itu yang akan berlaku bagi kita. Konsekuensinya hanya itu, Mas Sofyan. Konsekuensinya hanya itu. Kita taat pada aturan di situ, kita bebas dari sanksi itu. Kita melanggar aturan di negara itu, kita akan mendapatkan sanksi di negara itu. Lalu ketika kita melanggar aturan di situ, otomatis kita akan melanggar hak orang lain di situ. Di situ yang dimaksud bahwa hak asasi kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Itu yang dimaksud. Jadi, jangan serta-merta kita punya hak asasi, lalu kita boleh menyelewengkan hak asasi orang lain. Tidak boleh. Yang namanya hak asasi itu tetap menjunjung tinggi hak asasi orang lain juga. Kita tidak boleh mendiskriminasi hak-hak orang lain yang ada di negara itu. Seperti itu, Mas Sofyan Ferdiansyah. Ya, Ibu. Terima kasih. Iya, silahkan Mas Amir. Atau Baik, yang Ibu. lain? Baik, Ibu, saya ingin bertanya Ibu sedikit. Tadi Ibu menjelaskan tentang hukum publik, yaitu khususnya hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diklasifikasikan dalam hukum publik. Tapi Ibu, saya pernah membaca suatu buku sebelum menjadi hukum publik, hukum pidana itu mengatur tentang orang perseorangan, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa hukum pidana mengatur tentang orang perseorangan dan berubah menjadi mengatur tentang umum gitu, Ibu, atau tentang masyarakat banyak, Ibu. Itu pendapatnya siapa, Mas Amir? Bukan pendapat Ibu, tapi saya membaca buku, Ibu. Iya. Mungkin bisa dibaca sedikit ya, Ibu? Ya, silahkan, Mas. Sebelum hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat umum atau publik, setiap peristiwa yang mengganggu
bagian hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan perorangan. Jadi seperti kalau kita analogikan seperti Ibu, seperti kisas gitu Ibu. Misalkan dibunuh, ya harus kita membunuh itu Ibu. Talio Andi mempunyai denda darah seperti itu Ibu. Oke, Mungkin terima bisa. kasih Mas Amir ya. Saya tanggapi pertanyaan dari Mas Amir yang mengatakan bahwa berdasarkan buku yang Mas Amir baca bahwa di sini hukum pidana awalnya adalah hukum yang mengatur antara pribadi dengan pribadi. Seperti itu ya Mas. Kemudian seiring berjalannya waktu hal ini berkembang menjadi hukum publik. Begitu Mas? Nah, Iya, Ibu. yang dimaksud ataupun yang dimaksud diklasifikasikan secara publik adalah di sini seperti pertanyaan dari Mbak Nazila apa ya? Apa dari Ahmad Nur Fauzi ya, pertanyaan dari Mas Ahmad Nur Fauzi bertanya kenapa sih hukum pidana ini termasuk ke dalam hukum publik? Saya jawab yang pertama adalah peruntukannya. Nah, kenapa peruntukannya? Karena di sini sifat dari hukum pidana yang awalnya mengatur ya, yang tadi saya contohkan, saya analogikan. Ada satu kasus Mas Amir, satu kasus pelecehan seksual mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian hal ini karena adanya kasus ini, kemudian kemudian Menteri Nadiem Makarim itu mengeluarkan Permendikbud. Nah, Permendikbud ini berlaku secara umum, Mas, berlaku secara publik, berlaku secara universal, artinya tidak hanya pada kasus itu, baik terhadap kasus yang nantinya akan ada, ataupun kasus-kasus yang saat ini juga telah terjadi, akan berlaku Permendikbud itu. Itu yang dimaksud dengan berlaku secara publik, secara banyak, secara universal. Nah, peruntukannya ada juga bahwa di sini antara pemerintah dan juga antara masyarakat. Kenapa saya bilang antara pemerintah dan masyarakat? Karena di sini pada saat beracara di dalam hukum acara pidana ada yang dikatakan sebagai jaksa penuntut umum. Jaksa ataupun penuntut umum. Jaksa ini adalah sebagai penuntut umum di mana jaksa ini adalah mewakili dari korban. Paham? Jadi, misalnya kalau ini adalah delik aduan, ya. Kalau delik aduan, maka di sini yang melaporkan adalah yang merasa dirugikan. Artinya kalau misalnya delik aduan adalah pencemaran nama baik, ya. Kalau ini tidak dilakukan pengaduan, maka ini tidak dapat diproses. Beda halnya ini dengan delik biasa, pembunuhan, pemerkosaan. Nah, tanpa laporan dari si korban, maka pemerintah dalam hal ini adalah oknum kepolisian bersama dengan penyelidik dan juga penyidik yang lainnya melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan, kemudian ini dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan berseteru dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat. Ini kan di dalam hukum pidana ada delik biasa, ada delik aduan. Nah, ketika ini sudah ada pada ranah delik biasa dan yang namanya korban itu tidak melaporkan, nah ini akan tetap diproses. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Kenapa ini sudah menjadi tanggung jawab negara sih, Ibu? Kenapa? Karena di sini ada yang namanya hak-hak hidup orang banyak yang harus ditanggung secara bersama, yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya, bahwa Indonesia harus melaksanakan perlindungan secara menyeluruh, artinya tanpa memandang bulu. Nah, di sini ada hak-hak secara individual, secara fundamental yang telah disalahi ataupun telah diambil oleh orang lain. Misalnya adalah secara psikologis, dia karena pelecehan seksual itu dia mendapatkan tekanan secara psikologis, baik itu dari masyarakat dan dikucilkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ini yang merupakan tanggung jawab negaranya. Tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga masyarakatnya.
Nah, kemudian selain itu juga di sini ada yang namanya selain peruntukannya, selain tanggung jawab dari negara, kenapa sih kok hukum pidana ini termasuk ke dalam hukum publik? Nah, selain juga karena di sini diselesaikan secara perwakilan dari pemerintah, wakil dari pemerintah dalam hal ini adalah siapa? Adalah jaksa. Jaksa di sini adalah jaksa penuntut umum. Di sini ini adalah wakil dari korban. Ya, kalau misalnya pelaku ataupun tersangka itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum juga, ya, perlindungan saksi dan korban, atau ada juga perlindungan tersangka juga ada. Dengan dalam hal ini tersangka juga berhak mendapatkan bantuan hukum, artinya mendapatkan penasihat hukum, dia juga berhak. Nah, tetap di sini yang diperhatikan adalah hak-hak secara individu dari si korban. Jadi adanya pemulihan terhadap si korban adalah dengan melakukan tuntutan kepada pelaku ataupun kepada tersangka. Ya, bisa dipahami Mas Amir? Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Iya Ibu, yang kurang saya pahami tentang delik aduan dan delik biasa Ibu. Ya. Yang tidak dipahami di mananya Mas? Tentang mungkin Ibu bisa memberikan contoh di antara delik aduan dan delik biasa. Oke, jadi kalau misalnya kita delik aduan ya, kita delik aduan. Contohnya, salah satu contoh dari delik aduan adalah pencemaran nama baik. Kalau delik biasa, contohnya adalah pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kalau delik biasa itu hanya secara individual. Kalau misalnya saya mau menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik ini di luar jalur hukum, di luar litigasi, boleh selesai. Nah, karena di kepolisian, di tingkat kepolisian ini ada yang namanya restoratif justice, ada juga otoritas kepolisian dalam menyelesaikan perkara di tingkat kepolisian. Ini dapat dilakukan. Kalau misalnya pelapor ini tidak mau melanjutkan delik aduannya ini ke jalur litigasi, ini dapat diselesaikan di tingkat kepolisian. Nah, ini yang dapat dilakukan oleh kepolisian. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada laporan, misalnya ada pencemaran nama baik terhadap salah satu gubernur misalnya, tapi gubernur itu tidak melaporkan adanya pencemaran nama baik itu, maka itu tidak dapat diproses oleh pihak kepolisian dan lain sebagainya, karena ini adalah sifatnya subjektif. Nah, beda halnya dengan delik biasa, contohnya itu adalah pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Ini akan tetap diproses oleh pihak penyelidik maupun penyidik hingga akhir selesai. Meskipun di kedua belah pihak ini sudah ada jalur, misalnya katakanlah mau damai, ini tidak selesai sampai di situ karena ini jenisnya, sifatnya adalah delik biasa, dan ini harus diselesaikan hingga pada akhir, hingga pada acara. Seperti itu, Mas Amir. Oh iya Ibu, baik Ibu, sudah paham Ibu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan lagi. Nah, sudah ya, hukum menurut sifatnya sudah, hukum menurut wujudnya juga sudah, hukum privat, publik juga sudah. Nah, di sini ada macam-macam pembagian hukum. Hukum sipil dan hukum publik. Jadi kita sudah menginjak pada hal yang bersifat lebih kompleks ya. Nah, hukum sipil dan hukum publik. Hukum sipil dalam arti luas ini adalah hukum secara perdata yang mengatur antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, baik itu di dalam hukum perdata maupun di dalam hukum dagang. Hukum sipil dalam arti sempit ini hanya meliputi hukum perdata saja.
Jika diartikan secara luas, maka hukum perdata itu adalah sebagian dari hukum sipil. Dan jika diartikan secara sempit, maka hukum perdata itu adalah sama dengan hukum sipil. Jadi hukum sipil atau private reh atau civil reh dan hukum perdata atau bahlik reh, ini private dalam arti luas adalah bahlik reh dan juga hukum dagang. Jadi kalau misalnya hukum sipil dalam arti luasnya itu adalah hukum perdata dan juga hukum dagangnya, sedangkan hukum sipil dalam arti sempit itu adalah hukum perdatanya saja. Jadi tidak luas ya. Kalau misalnya di dalam hukum publik itu, tidak hanya hukum pidana saja ternyata. Ada juga hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, bahkan di situ ada juga hukum internasional. Ini yang dikatakan sebagai hukum publik. Kenapa? Bagaimana? Dan seperti apa hukum publik itu? Kita lihat saja pada hukum tata negara, administrasi negara, hukum pidana, dan juga hukum internasionalnya. Penjelasan saya yang tadi menjawab pertanyaan dari Nazilatul, dari Mas Tola Amir, dan juga dari Mas Variansyah, Ahmad Nur Variansyah, itu sebagian kecil telah menjawab pertanyaan dari penjelasan ini. Bahwa kita lihat peruntukannya. Kalau misalnya peruntukannya ini adalah mengatur antara orang banyak, antara orang banyak, bahkan itu melibatkan negara, itu termasuk ke dalam hukum publik. Kalau hanya itu melibatkan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, itu masuk ke dalam ranah hukum private atau hukum perdatanya, baik secara sempit maupun secara luas, baik itu hukum secara sipil, kode sipilnya, ataupun hukum perdatanya saja. Nah, kemudian hukum publik, kita mengenal adanya HTN, HAN, hukum pidana internasional. Hukum tata negara atau HTN ini mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan, alat-alat negara satu sama lain, dan hubungan antar negara, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah yang ada di daerah. Kalau hukum administrasi negara ini mengatur tentang tata cara menjalankan tugas, hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Jadi bisa dibedakan ya, HTN dan HAN. Jadi kalau HTN itu yang perlu digarisbawahi adalah susunan pemerintahannya. Itu yang diatur di dalam HTN, susunan pemerintahannya. Kalau HAN yang diatur adalah cara menjalankan tugas dari kekuasaan yang telah diberikan kepada alat-alat negara itu. Bisa dipahami ya, perbedaan antara HTN dan HAN, jangan sampai keliru nanti kalau misalnya di semester yang akan datang nanti tiba-tiba ketemu sama HTN sama HAN, jangan sampai bingung dan jangan sampai keliru membedakan di mana HTN, di mana HAN. Karena ini adalah ranah yang berbeda, tapi tetap skopnya adalah skop publik, hukum publik. Nah, kalau hukum pidana ini mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, apa yang dapat dipidana, kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara memajukan perkara-perkara ke muka pengadilan atau secara litigasi. Dan juga ada hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, dan ini berlaku juga secara universal. Kita lihat saja di dalam sumber-sumber hukum internasional, baik itu ada traktat ataupun perjanjian, ada juga konferensi, ya. Konferensi-konferensi antar negara, baik itu di dalam PBB, ASEAN, itu merupakan salah satu bentuk konferensi di negara. Maka itu berlaku bagi negara-negara yang mau menundukkan diri terhadap konferensi-konferensi itu. Kemudian di sini perbedaannya juga sangat terlihat ya, antara hukum publik dan juga hukum private-nya. Kalau hukum publik ini tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban individu saja, tapi di sini juga mengatur antara hak dan kewajiban masyarakat secara banyak. Jadi saya katakan tadi kepada Mas Sofyan bahwa
hak yang dimaksud di sini adalah bukan hanya hak individu, tapi hak orang banyak yang juga perlu diperhatikan. Kenapa kalau misalnya hak itu tidak akan berlaku ataupun tidak akan berfungsi secara utuh? Karena ada hak-hak orang lain yang juga perlu kita jaga dan perlu kita perhatikan juga. Seperti itu, sampai di sini ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi, tinggal sedikit ini. Jadi hukum yang dikodifikasikan dan hukum yang tidak dikodifikasikan. Setelah tadi kita mempelajari perbedaan antara hukum publik, hukum privat, pembagian hukum berdasarkan jenisnya, sifatnya, tempatnya, waktunya, dan masa berlakunya, dan lain-lainnya, kita telah mengetahui. Sekarang kita masuk ke dalam hukum yang dikodifikasikan dan hukum yang tidak dikodifikasikan. Ya. Hukum yang dikodifikasikan adalah hukum tertulis. Paham? Jadi tidak ada hukum tidak tertulis itu dikodifikasikan. Itu tidak ada dan tidak akan pernah ada. Yang namanya hukum tidak tertulis itu akan dikodifikasikan, itu tidak ada. Itu hanya berlaku bagi hukum yang tertulis saja yang dikodifikasikan itu. Tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan. Ya, di garis bawahi, tidak semua hukum yang telah tertulis itu telah dikodifikasikan. Sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara hukum pidana, hukum sipil, hukum dagang, dan hukum acara pidana. Jelas bahwa hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum dagang itu bentuknya adalah tertulis dan dikodifikasi. Nah, peraturan-peraturan ini berlaku sebagai peraturan dalam bidang hukum dagang dan merupakan hukum dagang yang tidak dikodifikasikan. Nah, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan contohnya seperti apa, Ibu? Kok tadi Ibu bilang bahwa tidak semuanya hukum yang tertulis itu dikodifikasikan? Ya. Nah, ini ada beberapa contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Yang pertama ada peraturan tentang hak merek. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Hak merek, hak oktroy, hak cipta, ikatan paten, kepailitan. Ya, ini merupakan salah satu contoh hukum yang telah tertulis, yang sudah ditulis, tapi ini tidak dikodifikasikan. Jadi artinya dikodifikasikan itu adalah tersusun dalam satu kitab tertentu. Contohnya hukum dagang. Ini termasuk ke dalam hukum yang telah dikodifikasikan. Karena ini mengatur hukum perdagangan. Baik itu perdagangan di dalam negeri ataupun nanti yang akan dilakukan di luar negeri. Di sini ada yang telah diatur di dalam hukum dagang, misalnya dalam aturan ketika kita mau melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Ya. Beda kalau misalnya hukum misalnya di dalam hak kekayaan intelektual ini diatur ataupun dikodifikasikan, karena sampai saat ini hak kekayaan intelektual itu masih belum dikodifikasikan. Kenapa ini masih belum dikodifikasikan? Karena ini belum disusun secara sistematis dan ini masih tersebar ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contohnya ada undang-undang tentang hak merek, ada undang-undang tentang paten, ada undang-undang tentang merek dagang. Nah, banyak sekali undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang masih belum dikodifikasikan dan disatukan secara sistematis dalam suatu kitab. Ya. Jadi seperti itu penjelasan dari hukum yang dikodifikasikan dan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan hukum yang dikodifikasikan itu otomatis adalah hukum yang telah tertulis, dan hukum tertulis tidak semuanya telah dikodifikasikan. Ya, sampai saat ini ada yang ditanyakan lagi? Monggo dipersilahkan, kalau tidak ada, saya bisa akhiri perkuliahan ini. Faham sudah Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Iya, Mas siapa? Tommy Mustafa, tadi lambat masuk Zoom, soalnya kendala jaringan. Tommy Mustafa. Ini absen berapa ya, Mas? 19, Bu.
19 ini RA Wandasari, Mas. Oh, absen 21 ya, Tommy Opa. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang belum saya panggil tadi pada saat absen? Fitrian Nurwahyudi, Bu, katanya ada anunya, Bu, nggak ada jaringannya, Ibu. Siapa Mas Amir? Fitri Fitrian Rahayu ya? Nurwahyudi. Fitrian Nurwahyudi. Iya, Ibu Putri Oke, Rahayu. ya, sudah. Putri Rahayu? Hadir Iya, ya? Ibu hadir. Oke. Ada lagi yang belum saya panggil? Saya Ibu Retno di Febri. Retno ya. Oke, Retno. Sudah? Tidak ada lagi ya? Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan atau yang disampaikan kepada saya, ataupun ada yang ingin diklarifikasi terhadap penjelasan saya, bisa saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini hingga selesai. Saya ucapkan mohon maaf jika ada penjelasan saya yang belum memuaskan ataupun kurang memuaskan, dan saya tunggu pertanyaannya minggu depan, ataupun boleh langsung chat saya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang puas dengan jawaban saya, monggo dipersilahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas dan mengikuti perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.